ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Oleh darah dan tumpah darah Tuhan Yesus yang telah melayakkan kami, menguduskan dan membenarkan kami sehingga kami layak menghampiri hadirat Tuhan. Semua karena kasih sayang-Mu kepada kami, dan sampai hari ini oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana ada ya Tuhan. Inilah syukur kami dan penyembahan kami, terima kasih kami kepada Tuhan. Diberkatilah Tuhan di tengah-tengah kami, diberkatilah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mulialah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, hari ini kami mau diberkati lagi oleh firman Tuhan. Buatlah hati kami terus berpaut kepada-Mu Tuhan, dan biarlah hati kami hanya mencari Tuhan, hanya tertuju kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Hati kami tidak diolengkan kepada hal-hal dunia ini. Hati kami tidak menyimpang kepada hal-hal dunia ini Tuhan. Sebab dunia tidak bisa memberikan jaminan kepada kami. Hanya Kristus Yesus Tuhan, hanya kasih dan kebenaran firman Tuhan. Mengapa Engkau menjamin kami berjalan dan mengikut Engkau bahkan sampai kepada maksud dan rencana Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang di ruangan ini, maupun yang di rumah-rumah yang terkoneksi dengan kami dengan Facebook Gema Pahataraya. Siapkan hati kami di tempat ini, kami menikmati Engkau, dan biarlah Engkau juga menikmati setiap hati kami yang memuliakan Engkau Tuhan. Berkati yang sudah membawa kami dalam hadirat Tuhan, semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dan kami siap diberkati firman Tuhan. Kami bersatu hati mengikat mematahkan semua jahat, masa pukul kegelapan kebutaan rohani, bahkan semua hal-hal dunia ini tidak bisa menghambat menghalangi menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan mata dengan daging, akuan hidup, semua kami perintahkan dalam hati semua pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus melindungi kami Tuhan. Maka Roh Kudus menunjukkan firman-Mu kepada kami Tuhan. Kami izinkan semua, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang diberkati katakanlah amin. Kita berikan tepuk tangan yang beriman. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah saudara, saya menyampaikan salam Yesus Kristus. Salam sehat dan selamat hari Minggu buat semua kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah, saudara yang bergabung dengan kita di Facebook Gema Pahataraya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang sudah hadir di tempat ini. Saya percaya semua kita sehat dan sukacita, katakan amin. Yang sudah siap menerima firman Tuhan katakan haleluya. Baik, saudara pelayan-pelayan silakan boleh ya di depan ini dikosongkan ya. Jangan jauh-jauh, duduk di depan supaya kita semua menikmati firman Tuhan. Yo, yang penari-penarinya semua di depan ya. Pelayan-pelayan Tuhan yuk maju ke depan semua. Yo. Baik, sambil ini apakah sudah bisa? Kita akan buka firman Tuhan dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat. Baik saudara, sambil nanti ditampilkan di slide. Ya, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, carilah aku maka kamu akan hidup. Itu judulnya, kita lihat dari Amos pasal 5 ayat 4. Haleluya. Belum ya? Oh. Oke, dapat Pak Manuel dulu. Ya, saudara yang punya Alkitab, hari ini memang hari-hari ini sekarang orang pakai HP semua ya, pakai tab semua. Tidak bawa ini lagi. Nah, nanti ada juga yang komplain sekarang ini supaya harusnya bawa ini lagi ke gereja ya. Karena kadang-kadang anak-anak Tuhan bawa HP waktu dengan firman, bukannya dia buka firman, malah dia terkonek dengan WA atau chatting dengan temannya di mana-mana ya. Jadi saudara tetap supaya dikendalikan Tuhan setiap kita dalam persekutuan dengan Tuhan dan kita nikmati firman Tuhan. Ya, ini saudara ya. Baik, kita akan baca sama-sama Amos pasal 5 ayat 4. Sama-sama 2-3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Amin. Nah, firman Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, saudara, Amos itu seorang nabi. Ikuti terus ya, di slide-nya itu ya.
Amos itu seorang nabi dalam perjanjian lama, ya, dan dia dikategorikan sebagai seorang nabi dalam nabi-nabi kecil. Dan ada 12 nabi-nabi kecil yang digolongkan di perjanjian lama, yaitu seperti Amos, Hosea, Yoel, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Jadi dikelompokkan dalam kelompok nabi-nabi kecil, saudaraku. Dan juga ada yang disebut dalam perjanjian lama itu ada banyak nabi juga nabi-nabi dalam kategori nabi-nabi besar. Nah, mereka disebut dalam kelompok nabi kecil atau nabi besar itu bukan karena hal-hal yang lain, saudaraku, ya, tetapi dikatakan tidak dinilai dari pribadi nabi itu sendiri, apakah mereka memiliki status kenabian yang lebih istimewa dari yang lain, atau tugas kenabian yang lebih penting dari yang lain, maupun kedudukan nabi yang lebih tinggi dari yang lainnya. Bukan itu penilaiannya, ya. Bukan itu yang membuat mereka dikategorikan nabi besar atau nabi kecil. Tetapi dikatakan terlebih lagi terletak pada banyak dan sedikitnya tulisan di dalam buku-buku mereka. Jadi saudara, pada umumnya nabi besar memiliki kisah yang dicatat lebih panjang ceritanya, tulisannya di kitab suci daripada nabi-nabi kecil. Jadi dihitung beberapa bab, ya, seberapa bab panjang daripada tulisan yang dibuat oleh mereka dalam kitab suci. Maka ada di dalam Alkitab itu nabi kecil, nabi besar. Nah, nanti saudara-saudara yang ikut pelajaran teologi di BTF pasti belajar ini. Ada namanya kelompok nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar. Nah, pada umumnya secara general nabi itu bertugas yang pertama melakukan segala kehendak Allah, ya. Jadi hanya melakukan kehendak Tuhan. Seperti apa? Contohnya bernubuat, memperingatkan umat Allah, memberikan nasihat dan tuntunan kepada umat Allah agar mereka tetap dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel di kitab perjanjian lama, itu tidak semua nabi-nabi yang hidup pada zaman yang sama dan tugasnya pun beda-beda juga, ya. Ada nabi yang menyampaikan nubuat, ada yang tugasnya itu memperingatkan bangsa Israel supaya bertobat dari dosa-dosanya. Nah, kalau cuma menyampaikan nubuat kan nggak berisiko, tapi kalau dia sampai nyuruh orang bertobat, itu ada risiko, ancaman nyawa pun bisa melayang. Ada juga yang bertugas menguatkan bangsa Israel, meneguhkan bangsa Israel di tengah-tengah kondisi yang sulit dan meneguhkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, ini beberapa tugas-tugas ya, dari nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama. Nah, semua nabi itu pada dasarnya ditugaskan hanya untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, bukan kemauan mereka sendiri. Nah, ini penting, saudara. Jadi pada nabi-nabi itu mereka hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Makanya ada nabi palsu, ya. Kalau nabi palsu itu Tuhan bilang, aku gak berfirman sama kamu, tapi kamu menyampaikan firman. Aku gak menyampaikan pesan kepada kamu, tapi kamu menyampaikan pesan. Nah, itu bukan dari Tuhan. Dan yang membuktikan dia dari Tuhan apa tidak, itu kalau pesannya itu, nubuatnya itu digenapi pada kemudian, itu betul-betul memang dari Tuhan. Tapi ada nabi yang mungkin menyampaikan sesuatu pesan, pewahyuan, tapi tidak terjadi, tidak terlaksana, maka itu tentu bukan dari Tuhan, alias nabi palsu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, di sejarah perjalanan bangsa Israel ada nabi yang seperti itu. Mereka hanya mau menyukakan hati raja, mereka mau menyukakan hati para pembesar-pembesar, lalu menubuatkan seolah-olah yang baik-baik sama mereka. Nah, saudara, tetapi ada memang nabi yang integritasnya itu tetap terjaga, sehingga mereka hanya menyampaikan pesan yang Tuhan sampaikan, walaupun itu punya risiko, walaupun mungkin nyawanya terancam. Nah, saudara, kehidupan yang sedemikian rupa ini akan terus harus menjadi milik kita, anak-anak Tuhan, sampai sekarang ini, saudara. Ya, dalam Amos 1 ayat 1 dikatakan perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Jadi dia seorang peternak saja, gembala domba.
Dia menyampaikan tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda, juga dalam zaman Yerobeam anak Yoas, ya Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi dia hidup dengan beberapa raja. Dia seorang nabi dalam beberapa raja yang memimpin bangsa Israel. Tidak hanya satu periode. Nah, cukup lumayan, saudara. Lalu pesannya melalui Nabi Amos ini kepada umat Israel, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Apa pesannya? Tuhan berkata melalui Nabi Amos ini, dia sampaikan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi singkat saja pesan, cari Tuhan supaya kamu hidup. Amin, saudara. Nah, ini juga pesan Tuhan sama kita sekarang, saudara. Cari Tuhan supaya kita hidup. Nah, seruan ini disampaikan oleh Nabi Amos sebagai salah seorang dari nabi kecil. Ya, jadi saudara, masalah kecil dan besar tadi sudah saya terangkan ya. Bukan masalah dia pura-pura apa enggak, bukan. Tetapi karena kisah daripada catatan apa yang disampaikannya itu panjang atau pendek, maka digolongkan nabi besar atau nabi kecil. Nah, seruan daripada Amos ini kepada Israel, kenapa ini disampaikan? Kenapa ini menjadi sesuatu yang urgent kepada bangsa Israel? Carilah aku maka kamu akan hidup. Kenapa kalimat ini, seruan ini, nubuatan ini, nasihat ini, teguran ini dari Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel? Jadi kondisi bangsa Israel pada waktu itu diceritakan di sini. Kenapa? Yang pertama dikatakan karena orang Israel itu punya ibadah, dan ibadahnya itu ibadah yang jahat di mata Tuhan. Mereka masih tetap anak Tuhan, umat pemilihan Tuhan, dan masih seolah beribadah sama Tuhan, masih mengikuti Tuhan, dan masih melakukan ritual ibadah mereka kepada Tuhan. Tapi dalam pemandangan Tuhan, ibadah mereka ini, pengikutan mereka ini jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan bilang melalui Amos, cari Tuhan supaya kamu hidup. Artinya, walaupun orang Israel dalam kondisi seperti itu, sepertinya mereka ikut Tuhan beribadah, tapi sebenarnya mereka tidak lagi mencari Tuhan. Dan sampai dikategorikan ibadah mereka, ibadah yang jahat kepada Tuhan. Ada ayatnya Amos 4:4-5, saya tulis di situ ya. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dan roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan sukarela. Siarkanlah ini. Ini kan bagian dari ibadah, bagian dari pelayanan mereka, kewajiban mereka harus dilakukan kepada Tuhan. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Tapi nada Tuhan ngomong seperti itu bukan nada senang. Nadanya Tuhan bicara kepada Tuhan tentang bagaimana mereka ibadah itu bukan nada sukacita, tapi nada yang tidak senang, nada yang tidak menyenangkan kepada Tuhan, saudara. Udahlah berdoa aja kamu terus, udah beribadah aja kamu terus, bawa persembahan, bawa korban-korban. Bukan kayak itu yang kau ingini. Nah, kira-kira begitulah marahnya Tuhan itu kepada Israel. Kenapa? Karena memang dalam pemikiran orang Israel pada waktu itu, mereka kira kalau mereka sudah melakukan itu semua, lalu mereka merasa Tuhan senang kepada mereka. Tetapi sebenarnya mereka hatinya tidak kepada Tuhan. Nanti ada ayat itu. Sebenarnya fokus mereka, orientasi mereka bukan lagi mencari Tuhan. Makanya disuruh cari Tuhan. Harusnya nggak perlu kan? Mereka kan sudah beribadah, mereka sudah melakukan apa ritual korban segala. Ya kelihatan seolah-olah memang ini orang sedang mencari Tuhan. Tapi Tuhan bilang nggak bisa. Kamu dalam kondisi begini harus cari Tuhan supaya kamu hidup. Kalau kamu teruskan ini begini caranya, kamu akan mati. Kira-kira begitu. Nah, saudara, coba kita lihat, ya. Jadi dari kondisi demikian Tuhan mengingatkan mereka. Akibatnya mereka ini melakukan ritual ibadah dan sepertinya masih terus membawa persembahan mereka.
Tetapi akibatnya Israel itu mengalami kesulitan, kesukaran, kekurangan, kekeringan, ada hama, keringat gandum, sampar, dan kehancuran. Itu ditulis dalam kitab Amos pasal 4 ayat 6 sampai 11. Sebab sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Jadi mereka sudah sulit secara makan ekonomi, tapi mereka tidak berbalik. Jadi mereka tadi masih beribadah ya, masih membayar korban-korban, tapi mereka susah sulit. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Tapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepada mereka. Hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit telah menimpa hidup mereka. Walaupun mereka tetap beribadah sepertinya kepada Tuhan. Saudara, aku telah memukul kamu dengan hama penyakit gandum dan telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ini sudah terus beruntun terus kesulitan, kesukaran mereka sebagai orang yang percaya pada Tuhan Allah Israel, sebagai orang yang mereka sepertinya melakukan ibadah dan melakukan apa yang sepertinya disuruh Tuhan, tapi ternyata mereka tidak menerima dan tidak mengalami apa yang Tuhan mau. Bahkan yang dialaminya adalah melepaskan penyakit sampar ke antara kamu seperti orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Telah membuat bau busuk mereka kamu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Nah, coba kalau secara rasio, orang kalau ibadah itu Tuhan, sungguh-sungguh takut Tuhan, pasti hidupnya diberkati dan memuliakan Tuhan. Yang setuju kadang-kadang. Tapi yang dialami orang Israel ini, mereka bahkan Tuhan ngomong, udah perhebatlah itu, bakar korbanmu dan bawalah beribadah ke Betel kamu. Lakukan aja. Bukan kayak yang ngomong. Tapi sepertinya nasib mereka, hidup mereka tidak seperti yang diharapkan atau tidak seperti yang Tuhan mau. Lalu ternyata apa yang menjadi kehidupan mereka sebagai pengikut Tuhan, Tuhan tegur harus mencari Tuhan. Artinya mereka pengikut Tuhan tapi gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka orang yang beribadah sama Tuhan tapi sebenarnya hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Jangan sampai terjadi saudara datang di gereja sekarang beribadah ini tapi hatimu gak di sini. Nah, jangan sampai begitu. Amin saudara. Bisa itu terjadi dalam konteks yang lebih kecil. Jangan sampai kita datang ke gereja tapi pikiran kita tak kemana-mana. Dulu kita tenang manis begini dengan firman, tapi hati kita, pikiran kita tak kemana-mana. Saya percaya saudara yang ada di sini, hatimu ada di sini karena saudara rindu kepada Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Nah, ini yang terjadi pada orang Israel. Dalam kondisi yang sulit, beruntun seperti itu. Dikatakan di situ beberapa kali kalimatnya, tetapi Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, tolong perhatikan. Haleluya, saudara. Kondisi-kondisi yang kita alami pun, keadaan-keadaan yang kita alami pun, itu bisa menjadi sarana Tuhan berbicara kepada kita. Amin, saudara. Ini bangsa Israel tidak tanggap-tanggap. Udah sulit semua, gagal semua, porak-poranda semua, gak ada yang bisa jawab. Padahal mereka sebagai umat Tuhan, padahal mereka sebagai orang yang beribadah sama Tuhan, tapi mengalami kondisi seperti itu. Nah di sini mungkin kalau orangnya itu nggak berpikir rasional, mungkin disitulah nanti orang bisa bersumur, bisa menyalahkan Tuhan. Mananya Tuhan ini? Katanya saya ikut Tuhan.
Nah, katanya kalau saya ikut Tuhan, hidup saya lebih baik. Tapi gimana ini? Yang kualami seperti ini, kondisiku seperti ini. Nah, kalau saudara tidak menguasai diri, bisa nanti lama-lama malah nyalakan Tuhan. Bahkan ada yang menyesal, untuk apa aku ikut Tuhan? Sama seperti Raja Israel itu, ngapain kita berharap sama Tuhan? Dari Tuhan yang semua malapetaka itu. Itu udah sesat. Kenapa? Karena mereka merasa tapi tidak cross check sebenarnya, karena tidak cross check hidupnya, tidak memeriksa hidupnya apakah memang dia suka. Karena Tuhan bilang orang yang sungguh-sungguh mendapat upah. Amin sudah. Loh, Tuhan kan nggak berapa. Tapi kadang-kadang mungkin kita merasa kita udah sungguh-sungguh seperti orang Israel ini, tapi sebenarnya menurut Tuhan kamu jauh. Maka Tuhan suruh cari Tuhan. Loh, kalau kita lihat secara luar, apa yang cari Tuhan? Orang mereka seperti beribadah, bawa korban dan segala macam. Tapi Tuhan cari Tuhan supaya kamu hidup. Kalau kamu begini terus, lihat ini, menderita, susah, suka, ekonomi hancur, perang datang, hama dan segala macam. Itu gambaran hidup orang Israel pada waktu. Tapi orang Israel nggak sadar. Bisakah kondisi seperti ini terjadi bagi kita sekarang? Bisakah situasi seperti ini terjadi bagi kita anak-anak Tuhan sekarang? Kita pikir itu cuma hanya kebetulan, dan kita jalan terus dengan semua agenda-agenda kita. Kita pikir kondisi yang sulit-sulit seperti itu hanya merupakan kebetulan saja, karena memang kondisinya dan segala macam. Kita pikir begitu. Padahal itu sebenarnya menjadi sarana Tuhan bicara kepada Tuhan. Ini beberapa kali kan, kamu udah begini, tapi kamu tidak berbalik kepadaku. Kamu udah susah, kamu gak berbalik kepadaku. Justru dalam kondisi seperti itu sebenarnya, Tuhan, kenapa ini? Tuhan, ada apa ini? Nah, saudara harus terus membangun kepekaan seperti itu sama Tuhan. Jangan terus, udah bentur-bentur jalan terus. Ya, udah masuk lubang, udah ini jalan terus dengan prinsipnya, dengan caranya, dengan asumsinya. Jangan. Tuhan bilang, berhenti. Cari Tuhan sekarang. Amin saudara. Arahkan hatimu sama Tuhan sekarang. Jangan kau pikir biasa-biasa kalau berkatmu hilang atau menurun. Jangan kau anggap biasa-biasa kalau kau nanti jatuh sakit. Jangan kau anggap kalau sesuatu persoalan datang bertubi-tubi. Coba renung, ada apa? Apakah memang hati kita masih tertuju sama Tuhan? Apakah memang hati kita masih mencari Tuhan? Atau sudah kepada yang lain? Sehingga apa yang kita lakukan hanya ritual saja, kebiasaan saja. Orang Israel mengalami ini. Dan sampai Yesus pun menegur mereka. Lihat ayat berikutnya. Nah, saudara perhatikan ini. Israel dalam kondisi seperti itu tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai anak Tuhan Yesus, kita juga sangat perlu memperhatikan hidup kita. Apakah kita peduli dengan hati Tuhan? Seriuskah kita dengan Tuhan? Atau kita hanya menjadi orang yang egois dan hanya mungkin ikut Tuhan tapi hanya mencari mementingkan kepentingan kita sendiri? Karena hal ini bisa saja terjadi dalam hidup kita anak Tuhan tanpa kita sadari. Dan pesan Tuhan hari ini, datanglah kepada Tuhan dan cari Tuhan. Ada orang yang datang sama Tuhan karena motivasinya motivasi yang lain-lain. Tuhan bicara hari ini, cari Tuhan. Saudara datang di sini bukan mau melihat pendeta Raja Tunggu, bukan mau melihat pemain singer, pemain musik, bukan mau melihat gedung, kursi, WC, toilet atau karpet atau AC yang lain-lain. Saudara datang di sini mencari Tuhan. Amin. Bukan mau cari organisasi jemaah atau apa yang segala macam. Cari Tuhan. Hatimu harus tertuju kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jangan yang lain-lain. Karena banyak orang ini ditulis ya. 3 poin hari ini saya sampaikan. Dan ini salah. Dan ini kita harus juga protes. Kalau ini ada pada kita bertobat, kita buang ini. Dan hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Apa saja itu? Ada orang yang datang mencari Tuhan. Tujuannya yang pertama, dia hanya fokus mau mencari berkat-berkat saja. Apakah salah kita mencari berkat? Tidak.
Apakah salah kita diberkati Tuhan? Tidak. Apakah salah kita mengklaim janji-janji Tuhan? Tidak. Tapi fokus kita jangan hanya mencari berkat. Tuhan bilang apa hari ini? Mencari Tuhan. Semua berkata, cari Tuhan. Katakan, saya mencari Tuhan. Amin saudara. Bukan hanya berkat. Dikatakan oleh Yesus Yohanes 6:26, jawab Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini peristiwa 5 roti 2 ikan makan 5 orang lebih 12 kerajaan. Hanya laki-laki, belum dihitung wanita dan anak-anak. Ketika mereka melihat mukjizat itu dan mereka makan dengan kenyang, mereka terhipnotis dan mereka sepertinya mau ikut Yesus saja karena mereka berpikir ini Yesus luar biasa. Hanya 5 roti 2 ikan kami bisa dikasih makan kenyang 5.000 orang. Luar biasa ini Tuhan. Ini bisa bikin yang tidak ada dari ada. Ini pasti bisa bikin kita kaya. Ikut Tuhan pasti kita diberkati. Ikut Tuhan pasti kita diangkat. Ikut Tuhan pasti ekonomi kita lebih baik dan segala macam. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi fokus saudara dan saya, tujuan kita tidak hanya sampai berhenti di titik itu. Amin saudara. Saudara harus terus melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya kasih tahu saudara, mobil mewah, rumah mewah, uang banyak, fasilitas, kemudahan itu hanya sarana. Semua berkata sarana. Sebagai alat fasilitas untuk membawa saudara dan saya maju dan berlari pada panggilan Tuhan lebih cepat. Amin saudara. Jadi bukan berhenti di situ. Lalu saudara asik dengan itu semua. Saudara nggak tanggap lagi apa maunya Tuhan. Ada seorang anak, orang tuanya pulang dari mall, lalu orang tuanya memberikan sebuah mainan kepada anaknya. Lalu anak itu mulai asik dengan mainan itu. Sampai dipanggil bapaknya pun dia tidak mau lagi. Itu berbahaya. Jangan sampai seperti itu anak-anak Tuhan. Amin saudara. Berkatmu adalah seperti mainan. Jabatanmu, pangkatmu, fasilitasmu dan semua kekayaan, kemasyhuran, kesuksesan dunia ini, itu hanya seperti mainan yang diberi Tuhan kepada kita. Dipercayakan Tuhan kepada kita. Ketika itu dititip dipercayakan, jangan itu membuat hatimu terhanyut di situ. Dan ketika Tuhan panggil, anakku buat ini, anakku ayo, saudara tidak mau lagi karena saudara asik dengan semua ini. Itu akan mengalihkan fokus kita dari tujuan Tuhan yang sebenarnya. Jangan sampai berhenti di sini. Engkau dan saya memang harus mengalami berkat Tuhan, tapi jangan saudara terlena dengan berkat itu. Saudara jangan berhenti di sini. Kalau engkau diberkati, engkau harus menjadi orang yang memberkati. Amin saudara. Kalau engkau diperlengkapi, engkau harus bisa menjadi berkat lebih banyak lagi kepada yang lain saudara. Jadi mereka hanya mau mencari berkat saja. Tidakkah itu juga yang sedikit bisa terjadi sekarang ini? Kadang-kadang kalau ibadah ada makanan, banyak orang datang beribadah. Tapi mungkin kalau tidak ada makanan konsumsi, mungkin mereka berpikir, gak usah kita ke situ kebaktian, tidak ada makanannya, mungkin begitu. Tapi anak-anak Tuhan di GMA nggak seperti itu. Misi sel yang ada nggak seperti itu. Walaupun tidak ada disediakan makanan di misi sel harus tetap jalan. Amin. Pemimpin misi sel harus tetap melayani dengan sukacita. Dan pemilik rumah misi sel harus sukacita menyambut jiwa-jiwa. Kalau memang nggak ada apa-apa di rumah, tidak masalah. Paling tidak ada air putih. Kalau tambah gula sedikit tambah manis rasanya. Tambah kopi berwarna lagi, saudara. Ya kan? Jadi jangan karena ada makan minum, hati kita tertuju sama Tuhan. Kalau ada berkat nggak salah juga, pate manuk nggak apa-apa. Kalau memang ada berkatmu, ada yang diberikan Tuhan, karena kita sedang membuatnya untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, mereka hanya mau ketika ada sesuatu di balik batu. Ada udang di balik tepung, ada udang di balik batu. Mereka mau datang sama Tuhan karena mau cari sesuatu kepada Tuhan. Memang Tuhan punya segalanya. Tapi saya ingatkan saudara,
Jangan buat Tuhan itu hanya sebagai pribadi yang memenuhi semua keinginan kebutuhan saudara. Dia bukan hanya sebagai seorang supply. Ingat, dia Raja, dia Tuhan, dia Juru Selamat, dia penebus hidup yang harus kita hormati, yang harus kita dahulukan, dan harus kita memuliakan dia. Kan tidak sedikit kadang-kadang dalam hidup sehari-hari, karena orang Kristen hanya membuat Tuhan itu hanya bagi dia semua yang dia inginkan. Kalau dia sakit, maunya Tuhan langsung sembuhkan dia. Kalau dia nggak ada duit, maunya Tuhan langsung sediakan uang sama dia. Kalau dia nggak ada sesuatu, langsung pikirannya maunya Tuhan tuh harus. Apa lagunya itu? Kau beri yang ku pinta, terus saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Itu kita dengan Tuhan Bapa kita. Amin. Kerinduan kita, kemauan kita apa? Ketika kita doa, maunya dijawab. Ketika kita ketuk pintu, maunya Tuhan langsung buka dan jawab kita. Ya selalu harusnya maunya kita, harusnya dia selalu ada bagi kita. Kan itu positif. Tapi coba dibalik, kalau Tuhan yang nyanyi seperti itu sama kita, bisakah kita juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan? Yang ku pinta, kata Tuhan, saat ku menyuruhmu, kau lakukan. Amin. Nah, kadang-kadang kita kan cuma dari sisi kita yang kita butuh Tuhan. Tapi pernah nggak saudara memikirkan, kalau Tuhan ngomong, kalau Tuhan minta, kalau Tuhan ingin, kalau Tuhan mau, adakah kita menjadi orang anak Tuhan yang selalu berkata, siap ya Tuhan? Atau banyak alasan? Coba kalau Tuhan banyak alasan sama kita. Waduh, Tuhan tolong. Kena-kena aja kalau Tuhan. Oh Tuhan, saya butuh Tuhan tolong. Tuhan, tidak ada pertolongan kami selain Kau. Tuhan tolong. Tuhan. Aku gerok, lagi mengurus orang aku ini. Bagaimana kita kalau Tuhan begitu sendiri? Pehek. Makanya saudaraku, hari ini kita belajar supaya saya dan saudara bisa bertumbuh pemahamannya. Amin saudaraku. Jangan cari sesuatu yang hanya saudara bisa dapat dari Tuhan, tapi mulailah saudara berpikir apa yang juga kita bisa buat untuk Tuhan. Ini kita hari ini perjamuan kudus, mempercayai mengakini tubuh dari Yesus menyelamatkan kita, salib yang menghidupkan kita, salib Yesus. Tapi sekarang tuntutan salib juga. Amin saudaraku. Tidak perlu ragu tentang berkat Tuhan. Tidak perlu ragu tentang apa yang dijadikan Tuhan kepada kita. Kami perintah Tuhan kepada kita, Matius 6:33-34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini cukup. Tapi orang sekarang mau lebih dari cukup, mau nimbun, masuk penjara jadi. Hilangan kontrol. Sampai harus mengambil yang bukan bagiannya. Anak Tuhan harus tetap waspada. Cukup. Gak perlu khawatir. Kalau memang saudara bisa makan enak sekarang, makan aja. Lagi ada berkat, ya nikmati aja. Pas gak ada, ya berarti bersyukur juga. Amin. Tuh, harus begitu. Yang di bumi yang sebentar. Duit, makan, minum itu urusan dunia itu. Ya, walaupun mereka kita harus cari supaya kita bisa hidup. Tapi jangan tinggal di situ. Dari dulu masalah kampung tengah ini menjadi persoalan memang. Makanya Yesus pun ditawarkan masalah urusan kampung tengah. Yesus puasa 40 hari 40 malam kan.
Padang Guru, saya tak datang. Pertama kali yang ditawarkan masalah makan mie sampai sekarang. Berapa banyak anak Tuhan meninggalkan imannya hanya masalah makan mie. Karena itu merupakan peluru iblis, senjata setan sampai sekarang. Hanya masalah makan mie bisa meninggalkan Tuhan, bisa melepaskan iman, bisa menjadi kendor iman, bisa tinggalkan ibadah, bisa tinggalkan pelayanan, bisa tinggalkan komitmen kepada Tuhan. Hanya urusan roti. Makanya Yesus bilang, aku roti hidup, akulah roti hidup. Setiap orang yang memakan roti hidup ada jaminan hidup kekal, dibangkitkan pada waktu dia datang kembali. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, sekalian aku ditambahkan kepada. Lalu suami ibu, jadi gak usah kerja Pak, ya kerja dong. Jadi gak usah kuliah Pak, ya kuliah. Siapa larang? Tapi waktu beribadah, ibadah. Waktu doa, doa. Waktu melakukan kehendak Tuhan, lakukan. Tanggung jawabku juga waktu sekolah, waktu kuliah, waktu kerja. Tapi waktu melayani Tuhan, waktu ibadah. Karena semuanya pun harus kita bertanggung jawab sama Tuhan. Jangan bilang inilah gara-gara aku ini melayani menari rebahan di GPA nilaiku jadi anjlok. Contohnya, itu nggak alasan bro. Kamu aja kali nggak belajar. Haleluya saudara, jangan alasan. Karena kalau Tuhan bilang kalau kamu lakukan itu sungguh-sungguh, kamu berhasil. Tapi jangan bilang kamu pergi kuliah tapi keluyuran. Jangan bilang kamu kerja ke kelompok tapi ke tempat pacar. Haleluya. Nah, itu kan kita yang salah kalau begitu. Bukan Tuhan. Nah, makanya sungguh-sungguh mendapat upah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak usah khawatir hari esok. Surga saja pun sudah disediakan kepada kita. Apalagi untuk makan minum ya. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan mau saudara dan saya berkelimpahan. Katakan amin. Tuhan mau kita diberkati berkelimpahan. Katakan amin. Suka ditanya damainya, kasihnya, imannya, materinya, ekonominya, juga segala fasilitasnya. Tuhan mau kita berkelimpahan. Tuhan tidak mau kita kekurangan. Tuhan tidak mau kita menjadi beban bagi orang lain, saudara. Itulah kehendak Tuhan dari awal. Bahkan dituliskan 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kita yang sudah jatuh dalam dosa dan akibatnya kita susah menderita, kehilangan kemuliaan Allah, miskin, penyakitan, bermasalah akibat dosa, kita mengalaminya. Lalu oleh karena kita seperti itu, Tuhan Yesus datang, bahkan mau menjadi miskin secara hal-hal dunia ini. Lahirnya punya kandang domba, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia mau menjadi miskin. Oleh karena saya dan saudara, tujuannya apa? Supaya saya dan saudara kalau ikut Tuhan bisa nasibnya berubah, bisa hidupnya berubah, bisa punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Itulah tujuan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, setelah ikut Tuhan, apakah saudara merasakan ada perubahan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara? Apakah saudara mengalaminya? Amin. Tidak perlu kita ragu. Karena Tuhan berkata saudara, itu semua akan diberikan kepada kita karena memang sudah Dia janjikan. Nah, tetapi persoalannya seperti ini, mengikut Tuhan dan diberkati melimpah-limpah, sukses secara ukuran dunia bukanlah hal yang terutama bagi kita anak-anak Tuhan. Walaupun itu perlu dan memang kita usahakan, tapi itu bukan tujuan akhir, bukan itu yang terutama. Bahkan hal itu, kalaupun itu kita dapat, itu tidak dapat menjadi jaminan bahwa kita akan tetap bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kalau orientasimu hanya hal-hal tadi mencari berkat,
Itu gak jaminan. Kalaupun saudara diberkati, tidak menjamin saudara bisa tetap mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Nah, ditulis supaya kita belajar. Satu contoh, orang muda yang kaya. Seorang muda yang kaya datang pada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya sudah kulakukan, kuturuti apa yang masih kurang." Lalu Yesus berkata, "Sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, apa responnya? Apa jawabannya? Apa tanggapannya? Dikatakan, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, ini orang sudah kaya dalam Tuhan. Ini orang sudah sukses karena Tuhan. Ini orang sudah diberkati luar biasa karena Tuhan. Tapi lihat, apakah berkat yang dia terima itu menjamin dia tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah berkat yang berkelimpahan tadi itu menjamin hatinya tetap mengasihi Tuhan dan berkata iya kepada Tuhan? Ternyata tidak. Makanya Tuhan bilang, jangan cuma cari berkat saja. Orang ini sudah dapat berkat, orang ini sudah sangat kaya. Tapi ketika Tuhan memberi firman, ketika Tuhan memberikan perintah, orang ini tidak peduli, tidak mau dengar, tidak mau taat, dan dia pergi meninggalkan Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang membuat dia berhati. Dia tinggalkan. Kejam gak kita seperti itu? Tapi itu kadang-kadang kan gak sadar. Kau beri yang ku minta, dikasih. Saat ku mencari, ku dapat, dikasih. Tapi setelah kita diberkati, setelah kita dapat, setelah kita diangkat, setelah kita sukses, Tuhan suruh sesuatu, Tuhan perintahkan firman, Tuhan berikan pengajaran, Tuhan berikan kebenaran yang membersihkan kita dari semua itu. Apakah kita masih tetap berkata, iya Tuhan, iya Tuhan? Makanya gak menjamin. Jangan ukur seseorang itu rohani dari berkat, bukan itu Tuhan. Jangan ukur kedewasaan rohani seseorang itu kalau dia hanya ukur dari kelimpahan-kelimpahan secara fisik dunia ini. Bukan. Ini orang gak ada tandingannya, dia sangat kaya. Tapi dia tidak mau tahu dengan Tuhan Yesus yang telah memberkati dia dengan kekayaan itu. Itulah yang membuat hati Tuhan sedih. Maka Tuhan berkata hari ini, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Bukan yang lain. Amin, saudara. Saudara dan saya harus bisa dipercaya Tuhan. Kalau kau minta sesuatu yang menambahkan sesuatu yang ada padamu, banyak dipercaya, banyak dituntut. Kalau kau minta sesuatu level yang mau ditambahkan dari level sekarang ini, engkau juga harus bersedia dituntut banyak dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan minta berkat kalau kau aja pelitmu luar biasa. Kalau kau pikirnya nggak mau berpikir mengembalikan itu, jangan, itu nanti membinasakan kita. Makanya Daud Thomas berkata, berikan apa yang menjadi kebutuhan, supaya kalau aku kekurangan, aku bisa mencuri. Itu sesuai dengan doa Yesus. Berikan kami makanan hari ini yang secukupnya. Jadi gak usah muluk-muluk. Bagi apa yang sekarang dipercayakan Tuhan, bersyukur saja, nikmati saja, dan memuliakan Tuhan. Yang penting hidupmu sampai pada tujuan panggilan Tuhan. Daripada kau diberkati berkelimpahan, tapi belok-belok sana, belok-belok sana, nggak lurus, menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, apa artinya kau memiliki dunia kalau jiwamu binasa? Tuhan nggak mau kita terhilang. Sudah begitu mahal harga yang dia bayar untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin, saudaraku. Jangan mau, saudaraku. Jadi bukan itu. Jadi adalah anugerah juga kalau seseorang diberkati, berhasil, sukses, tapi hatinya tetap cinta Tuhan, hatinya mengasihi Tuhan, hatinya berkata iya kepada firman Tuhan. Itu luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Ada nggak di Alkitab? Ada. Jadi masalah hati.
Makanya hatinya dulu harus bertobat. Banyak duit kalau hati nggak bertobat, bikin dosa. Banyak duit, banyak semua hal-hal yang kita punya, hati nggak tobat, hati nggak takut Tuhan, menambah duka di hati Tuhan. Jadi sekarang bukan masalah Tuhan tidak memberkati. Sekarang Tuhan percaya nggak Tuhan sama kita? Bisakah saya dan saudara dipercaya Tuhan? Itu masalahnya. Amin saudara. Kalau dikasih Tuhan berkat luar biasa, bisa nggak dia percaya sama kita? Saudara tetap mengasihi Tuhan, takut Tuhan, pelaku firman, dan tetap menghormati Tuhan. Dan tujuanmu tetap hanya fokus untuk memuliakan Tuhan. Itu yang dicari Tuhan sekarang. Engkau tidak perlu ragu ikut Tuhan itu nanti susah. Nanti kalau aku melayani Tuhan nanti makan apa? Bukan itu lagi persoalannya. Amin saudara. Kalau itu persoalannya berarti saudara belum ngerti ini apa yang Tuhan buat sama kita sekarang. Aku rela miskin supaya kamu jadi kaya. Apa lagi yang kurang? Harus meyakinkan kita mengenai ikut Tuhan. Sekarang persoalannya, kalau kau diberkati Tuhan, kalau kita dipercaya Tuhan, bisakah kita dipercaya? Itu masalahnya. Bisakah kita tetap berkata dengar-dengar sama Tuhan seperti pemuda ini? Tidak mau ya. Dia balikkan. Bayangkanlah kalau hamba Tuhan kembali sedang dia bilang sesuatu lalu dia balikkan, dia tinggalkan gembalanya. Dan kira-kira begitu lagi. Nah waktu itu Tuhan Yesus gembala. Atau seorang anak diajari bapaknya lalu bapak anaknya bilang, "Kenapa? Kau pergi." Gimana hati orang tuanya? Lalu orang tuanya akan berkata, "Untuk apa? Kusekolahkan kau. Untuk apa kau kuliahkan? Untuk apa kau berkati dan segala macam? Kau begini dan kau sama aku bapak begini. Aku habis-habisan banting tulang, aku semua bayar harga supaya kamu perjuangkan yang tidak memperlukan keluarga, supaya ada nama Tuhan dan segala macam. Tapi begini kau bikin sama aku, aduh Tuhan." Lalu orang tua yang bilang berkata, "Lebih bagus aku mati daripada ini." Tuhan Yesus tuh kira-kira beginilah hatinya itu, makanya sedih tadi itu. Semua berkata, saya bisa dipercaya Tuhan. Ayo dengan iman katakan, saya bisa dipercaya Tuhan. Amin saudaraku. Maka ada pokok bilang lebih bagus miskin tapi jalannya lurus daripada kaya tapi jalannya belok-belok. Ini masalahnya di sini. Tapi saudara tidak ada satupun yang mau miskin kan? Tapi kan lebih baik saudara kaya tapi hatinya lurus mengasihi Tuhan. Itu akan lebih baik. Apa susahnya? Memang ada ayat berkata lebih bagus miskin daripada tetapi hatinya lurus mengasihi Tuhan daripada kaya tapi hatinya tidak lurus atau dia jalannya itu menyimpang. Satu sisi bagus, tapi di sisi perasaan manusia memang nggak bagus jadi miskin, nggak bagus jadi susah. Semua kita pasti setuju dengan itu, amin. Akan lebih bagus kalau saudara diberkati. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau sudah diberkati, ya tetap lurus. Kalau sudah dipercayakan, ya tetap lurus. Itu yang Tuhan mau. Karena aku datang supaya memberikan domba-domba hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku nggak mau domba-domba kekurangan. Aku nggak mau anak-anakku miskin. Aku nggak mau anak-anakku susah ditekan oleh persoalan, dicuri sama setan. Aku datang memberikan mereka hidup. Itulah tujuan Tuhan datang. Tapi kalau dia sudah memberikan hidup, dia sudah memberkati, dia sudah mengangkat, dia mengubah hidup kita, dia mempercayakan banyak hal kepada kita. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dan dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Dan melihat saudara mulai diberkati Tuhan. Dan itu belum, masih banyak lagi yang akan disediakan Tuhan bagi kita. Anak-anak saudara, anak-anak kita yang juga ke depan. Masih banyak hal yang akan Tuhan siapkan untuk dipercayakan kepada kita. Tapi buatlah tekadmu tetap mengasihi Tuhan, tetap ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Jadi kalau sudah kaya, berhasil, sukses, tapi tinggalkan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan sendiri. Ada 10 orang kusta, Lukas 17, teriak-teriak, "Yesus, engkau kasihanlah kami." 10 orang kusta. Orang kusta itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, bahkan sampai sekarang.
Orang kusta kalau kena kusta dia pasti disingkir dari orang-orang sehat. Dia tinggal di tempat-tempat yang memang tidak boleh bergabung dengan orang-orang sehat seperti biasa. Bahkan kadang di lembah-lembah atau di gua makanannya kadang dilempar aja. Dan tidak boleh disentuh dekat dengan orang sehat. Makanya orang ini tahu Yesus datang dari jauh mereka teriak. Kenapa? Karena memang tidak bisa dekat dengan orang sehat. Mereka berteriak, Yesus kasihanilah kami. 10 orang kusta. Lalu Yesus cuma berkata, balik kanan kamu dan tunjukkan dirimu pada imam. Karena imamlah yang bisa mensahkan, menetapkan orang ini sudah sembuh kusta atau orang ini masih kusta. Itu imam yang harus membuat ketetapan. Diperiksa dulu. Makanya Yesus berkata, sekarang gak usah banyak, aku gak perlu jamah kamu, aku gak perlu topang tangan, aku gak perlu dekat sama kamu. Balik kanan ada kamu, tunjukkan dirimu sama imam. Kamu sudah sehat. Orang ini percaya, balik kanan, berjalan di tengah jalan, belum sampai ke imam di rumah Tuhan, udah sembuh. Aku udah sehat, aku udah sembuh, udah bersih. Haleluya, puji Tuhan dan selamatnya. Tapi persoalannya apa? Setelah sembuh, setelah diberkati, cuma 1 dari 10 itu yang datang berbalik sama Tuhan. Dan itu pun orang Samaria. Cuma dia yang ingat, puji Tuhan aku udah sembuh. Tadi Tuhan Yesus, anak Daud yang mengatakan, dan aku sembuh. Aku mau pergi berterima kasih kepada. Hanya 1 yang berbalik dan datang bersyukur dan memberi hidup dan beribadah kepada Tuhan. Itulah orang Samaria. Dan Yesus bermasalah dengan 9 tadi. Dia bertanya, bukankah semuanya sudah sembuh? Yesus tahu semua sembuh. Di mana yang 9 orang itu? Kenapa hanya orang ini yang datang berterima kasih dan beribadah memberi hidupnya kepada Tuhan? Ingat, saudara diberkati sembuh, nggak jaminan hatimu tetap melekat sama Tuhan. Karena tubuh kita ini sembuh tidak ada urusannya dengan surga. Saudara punya uang banyak, nggak ada urusannya dengan surga. Uang hanya dipakai di bumi. Tubuh yang sehat hanya dipakai di bumi. Nanti mati dikubur kembali ke tanah. Tapi rohmu, hatimu, jiwamu itu akan terus kekal. Kenapa yang kau buat mematuhi Tuhan? Itu adalah pekerjaan yang tidak terlihat, tapi menjadi satu buah yang kekal yang akan kita bawa sebagai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Jadi tolong kita mulai berpikir tidak hanya fokus hal-hal lainnya. Mulai membangun satu pemahaman rohmu yang harus dibangun. Rohani kita yang harus dibangun. Karena kadang-kadang yang cacat itu bukan tubuhnya aja, mentalnya yang cacat. Satu badan sosial, tidak ada fotonya, mengumpulkan uang untuk sosial. Dibuat tempat kaleng begini, lalu orang-orang datang kasih sumbangan. Lalu di antara orang yang berjari itu ada orang, dia berjalan cuma dengan tangannya, ini kakinya enggak ada, ditutup. Lalu dia jalan pakai tangan. Panitia jangan, kamu mau ambil uang itu ya? Dikira orang ini mau ambil uang yang dikumpulkan itu dari sosial. Dia bilang, no, saya juga ikut mau berkorban. Saya juga mau ikut mengambil bagian, memberi. Lalu dia memberi uangnya, orang-orang ternyata, orang-orang heran. Badannya cacat, tapi mentalnya, hatinya, jiwanya, rohnya cacat. Itu yang terjadi di Makedonia. Paulus berkata, mereka sangat miskin, dicobai berbagai persoalan dan pergumulan, tapi mereka sendiri yang mendesak Paulus. Paulus, kami mau ikut ambil bagian. Kami juga mau berkorban, Paulus. Kau bisa miskin, kau bisa kekurangan, kau bisa mungkin bukan lebih kaya dari yang lain, tapi hatimu kaya dengan kekurangan. Amin, saudara. Mungkin hal-hal lahiriah kita cacat dan sesempurna orang, tapi roh kita, hati kita, jiwa kita benar dan memuliakan Tuhan. Ini yang penting harus kita bangun hari ini. Kenapa yang terjadi sekarang? Malah orang yang berdasi rapi-rapi, bagus-bagus, maling uang rakyat lalu masuk penjara. Bukan berarti salah berdasi ya. Ini pelayan-pelayan berdasi. Berarti itu dosa berdasi.
Mereka yang melakukan tindak kejahatan kriminal, tindak tidak segala, itu orang-orang yang kelihatannya wah. Bahkan mereka yang selalu terpampang di publik, tapi ternyata hidup mereka di sana itu merugikan banyak orang. Makanya jangan lihat luar. Samuel berkata, manusia melihat yang dilihat mata, tapi Tuhan melihat hati. Tapi dari mana Tuhan tahu hatimu? Apa dalam hatimu? Dari action, dari perbuatan, dari tindakan, dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Lihat saudaraku, jadi nggak usah gilir kalau melihat orang punya ini, punya itu. Dan saudara harus lihat esensi hidupnya. Apakah dia seorang yang tetap melakukan firman? Apakah dia tetap orang yang mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan dan berkata iya kepada Tuhan? Kalau soal sembuh, nanti kalau nggak iman Yesus, kenapa orang datang ke KKR sembuh, pulang sakit lagi? Bisa nggak begitu? Lalu orang bilang palsu itu penyembuhan itu, nggak benar itu. Kemarin sembuh di situ, sekarang kok sakit lagi? Bukan penyembuhan yang palsu, kitanya yang palsu. Kitanya yang bersungguh-sungguh tetap seperti Petrus. Kalau kau itu Tuhan suruh aku berjalan di atas air, lubang besar. Welcome, kata Yesus. Dia langsung ngotak ke pinggir panjang. Jalan di atas air. Tetapi katanya setelah dirasakannya, nah kalau udah pakai perasaan, tenggelam. Setelah dirasakannya tiupan angin dan gelombang yang begitu kencang, mulailah dia tenggelam. Tadi nggak pakai perasaan, pakai iman. Amin saudara. Datang, nggak usah mikir. Terjadi mujizat. Sekarang sudah berjalan, mengalami berkat, mengalami mujizat, pakai perasaan-perasaan. Tenggelam. Tadi yang sudah berkorban, ayo. Kalau berasa pokoknya Tuhan pasti berkati. Mujizat terjadi. Sama seperti imannya. Tapi sekarang sudah ada berkat. Kita kan harus berkhidmat juga nanti di sini. Terjadi kekhawatiran. Dan menjadilah keadaan seperti yang kau khawatirkan. Memang kurang terus. Begitu juga tadi sudah sembuh. Karena waktu sudah sembuh, pokoknya pasti dilakukan Tuhan. Tuhan pasti mujizat terjadi. Sembuh memang. Tapi sudah sehat. Hari Minggu gerimis-gerimis. Gak usah ibadah, ini kan gerimis. Harus berkhidmat juga kita. Nanti kamu demam. Ini kalau udah mulai berhikmat, semakin jauh dari Tuhan malah, bukan hikmat dari Tuhan. Karena hikmat itu bukan hikmatnya dari Tuhan, hikmat dari diri sendiri. Hikmat dari atas itu salah satunya penurut. Amin saudara. Nurut dia walaupun susah, nurut dia walaupun nggak seturut dengan apa pikiran perasaannya. Seperti tadi iman. Welcome, katanya, loncat dia, jalan. Begitulah cara Tuhan. Isi tongkayan itu dengan air. Yang diperlukan anggur bukan air. Tapi sekarang isi dengan air. Isi patuh, taat, nurut. Sekarang bagi ke pesta, bagi cicip anggurnya, anggur yang lebih baik. Karena yang membuat itu bisa seperti itu kan Tuhan. Lalu bagian kita apa? Percaya dan lakukan aja. Masalah kapan itu dari anggur itu bukan urusan kita. Masalah kapan itu jadi sembuh itu bukan urusan kita. Tuhan yang membuatnya. Balik kanan, tunjukkan diri sama iman. Kalau orangnya itu ngotot, ya tapi kan perlu didoain dulu Tuhan. Ya kan udah keren-keren, doain dulu, sembuhkan dulu. Baru nanti kan udah sembuh baru kasih tahu sama iman. Itu hikmat manusia, perasaan. Tapi tanpa perasaan, tanpa hikmat, amin, berarti dia sembuh di tangan Tuhan. Itu kadang-kadang bisa hilang dari kita anak-anak Tuhan. Karena kadang-kadang terlalu berhikmat. Untuk nggak namanya si hikmat. Ingat, hikmat dari Tuhan salah satunya adalah menurut penuh belas kasihan. Jadi nggak usah lagi ragu mengenai berkat, mengenai kesembuhan, mengenai apapun. Tuhan pasti berikan pada kita. Tapi hati harus melekat kepada Tuhan.
Amin, saudara. Kalau begini sembuh, tapi nggak mau datang sama Tuhan, untuk apa? Banyak orang berkata, Tuhan tolong aku berkati panjang umur. Tapi kalau dikasih panjang umur, kalau nggak mau datang sama Tuhan, nggak mau melakukan apa kata Tuhan, kira-kira untuk apa dia panjang umur? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Ulang tahun hari ini, besok Pak Musa. Nggak mau datang sama Tuhan, nggak mau peduli sama Tuhan. Untuk apa dikasih panjang umur? Yesus kasih perumpamaan, itu pohon tidak berbuah, tebang. Hanya petaninya yang minta kesabaran. Tunggu dulu Tuhan, ku campur dulu sekeliling, nanti ku pupuk. Ya kalau memang nggak berbuah lagi 1 tahun ke depan, oke lah nanti ku tebang. Siapa petani itu? Itulah gembala kita. Itulah si Musa. Tuhan berkata, akan kumusnahkan bangsa itu. Minggir kamu Musa. Aku nggak tahu lagi melihat bangsa ini. Tegar tengkuk semua. Aku nggak sabar lagi. Akan kumusnahkan. Aku bisa membuat dari keturunanmu menjadi bangsa yang besar yang patuh sama Tuhan. Musa petani, hamba Tuhan, gembala yang berdoa, Tuhan ampuni, tolong, jangan Tuhan. Sabar Tuhan. Malu kita nanti di dalam bangsa di kanan. Atau kalau dari bangsa hapuskan namaku daripada mereka kau musnahkan. Nah, pemimpin misi sehat seperti ini. Amin, saudara. Jangan kutuki anggota misi sehat kalau dia belum sungguh-sungguh. Ya, jangan kau perkataan yang membuat dia tidak bisa tidur nanti. Doakan aja, berkati aja, karena masalah itu urusan Tuhan. Kita harus menjadi gembala, penjaga, petani seperti Musa, seperti Paulus. Aku harus merasakan sakit bersalin lagi gara-gara kamu. Ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti tahu rasanya sakit bersalin. Tidak ada ibu-ibu yang melahirkan secara normal ketawa-ketawa. Semua pasti menjerit karena harus melahirkan anaknya, bahkan menumpahkan darah. Begitulah sakitnya dirasakan Paulus karena anak-anak Tuhan yang duniawi tidak bertobat. Itu hatinya. Nah, saudaraku, diberkati sembuh lainnya tidak menjadi patokan kalau kita tetap mengasihi Tuhan. Makanya saya katakan hari ini firman Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Kesembuhan akan datang kalau engkau di dalam Tuhan. Berkat akan datang kalau engkau di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkata, Matius 16:26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Itu Yesus. Paulus berkata 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau hanya di dalam dunia ini aja yang saudara harapkan itu Tuhan, saudara lupa ada surga, saudara lupa ada kemuliaan dalam mahkota yang disediakan kehidupan kekal, saudara hanya fokus kepada dunia. Malang kita kata Paulus, bukan Malang Jawa Tengah ya, tapi Jawa Barat dan Jawa Timur. Maksudnya itu orang yang paling malang, artinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Fokusnya hanya di bumi, fokusnya hanya hal yang sementara. Rasul Yohanes berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Sebab semua yang ada dalam dunia, apa yang dalam dunia ini? Yang tidak habis-habis, keinginan daging. Saudara baca dalam Galatia apa itu keinginan daging? Cabulan, pesta pora, mabuk, segala macam keinginan. Semua itu tidak berasal dari Bapa. Kemudian juga keinginan mata. Keinginan mata, tidak pernah puas mata itu. Tidak pernah dipuaskan. Mata salah satu alat anggota tubuh tidak pernah dipuaskan. Dan biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mata kita hanya tertuju kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau saudara lihat dunia ini nggak habis-habis. Lihat sana, berarti nggak seberapa. Maunya begini, yang sana begini. Ini udah cantik kemana? Ini kurang cantik juga. Ada yang lebih cantik rupanya. Ini ganteng. Salah tuh. Ini ada yang lebih ganteng rupanya. Nggak habis-habis.
Makanya itu bukan dari Bapa. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan yang terakhir, keangkuhan hidup. 3 perkara ini. Ini yang ada dalam dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kesombongan. Tanpa kita sadari, orang muda ini sudah menjadi sombong. Tanpa kita sadari, kalau kita tidak bertanya Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, kita sudah sombong di situ. Kita pikir kita bisa dengan cara-cara kemampuan, dengan semua yang mungkin apa yang bisa kita buat. Musa berkata, walaupun Tuhan berkata, kukirim malaikat menyertai kamu memimpin bangsa ini ke tanah Kanaan. Musuhmu tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu kuat. Malaikat kuberikan menyertai kamu. Tapi Musa bilang, enggak. Engkau yang harus menyertai kami, Tuhan. Kalau engkau tidak bersama-sama dengan kami, lebih bagus kami tidak berangkat. Nah, saudara lihat ini. Tuhannya itu yang paling perlu. Pribadi Tuhan itu yang paling perlu. Saudara terhubung dengan Tuhan itu yang paling perlu. Saudara punya persekutuan, bergaul dengan Tuhan, mengenal Tuhan, itu yang paling perlu. Bukan hal-hal yang kelihatan sementara. Bukankah hebat? Malaikat bisa bikin apa saja. Tuhan sudah jamin. Tidak ada musuh yang paling kuat. Malaikat menyertai. Tidak. Walaupun itu bisa, walaupun itu ada, kami tidak puas dengan itu. Engkau harus bersama kami, Tuhan. Apakah kita juga seperti itu? Apakah saudara ketika dikasih berkat lalu seperti di pemuda itu bilang kaya dia, sudah berhasil dia, lalu dia puas dengan kekayaan ini tanpa peduli Tuhan. Kalau dia pilih mengasihi, mengayomi, melindungi, menjaga, dan memiliki harta-harta, dan dia tidak mau tahu dengan apa kata Tuhan. Itu kan sama. Dia tidak perlu Tuhan. Dia tidak perlu Yesus Tuhan, pribadi Tuhan. Yang penting aku berkat. Yang penting aku sembuh. Yang penting aku berhasil. Masalah Tuhan, no problem, nggak mau tahu. Itu sia-sia. Kadang-kadang nanti kita kebentur. Tuhan juga yang harus bisa menolong. Tidak ada yang orang bisa berkata uang segalanya, dengan uang bisa segalanya, belum tentu. Karena banyak orang sampai pada titik klimaks, di mana dia napasnya sudah terancam, bayar dengan tabung oksigen, hidup sedang mati tak mau, uang sudah berapapun membayarnya, menjadi satu jalan keluar. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjamin hidup itu. Itu sebabnya andalkan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, carilah aku, maka engkau akan hidup. Hari-hari ini tidak masalah, Tuhan pasti memberkati. Tujuan akhir kita dari awal Tuhan selamatkan kita. Karena manusia sudah hilang dari kemuliaan Allah, sudah hilang, jatuh dalam dosa dan berpisah dengan Tuhan. Yang tujuan esensi yang paling utama Tuhan selamatkan saya dan saudara, supaya kita kembali bisa bersekutu dengan Tuhan, kembali terhubung dengan Tuhan. Makanya jangan tidak pedulikan Tuhan. Saudara harus berdoa tiap hari. Saudara harus baca kitab saudara. Saudara harus jam-jam ibadah saudara jangan terlewat. Saudara harus biasakan hatimu, tubuhmu juga dilatih dengan khotbah seperti ini 1 jam contohnya harus dilatih. Daripada kau buka YouTube sampai pagi, nggak habis-habis. Bangun pagi makan merah, berdoa pun nggak lagi. Pusing-pusing katanya padahal karena kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Lihat YouTube sampai pagi. Itu kan masalahnya kita yang kuat. Tapi di sini nggak ada seperti itu. Amin saudara. Cari Tuhan, cari Tuhan. Datang ke gereja, cari Tuhan. Saudara memang harus tertuju sama Tuhan. Waktu nyembah, waktu doa, waktu nyanyi, tertuju sama Tuhan. Waktu dengan firman seperti ini, tangkap sesuatu yang saudara bisa buat. Karena hatimu tertuju sama Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara diberkati hari ini, amin. 1 poin saya kasih ya. Ada 2 poin lagi. Itu depan. Mari kita bangun berdiri. Tuhan memberkati.
Terima kasih. Doa.